perkara Roy Suryo dan Tifa pemirsa sudah ada di tangan jaksa, di mana kasus fitnah ijazah Jokowi ini menanti pengadilan membuka tabir yang tersisa. Akankah meja hijau membawa pada akhirnya cerita atau menjadi drama baru membungkam fakta? Kita bahas dalam interupsi bersama saya, Aya Nufus. Seperti biasa, interupsi selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa di studio interupsi. Pada malam hari ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya sudah ada Prof. Firman Pangaribuan, pengacara Joko Widodo. Terima kasih. Selamat malam. Bang, biru-biru semuanya ini ada sign tertentu nggak nih? Nggak ya? Kalau abang putih-putih, ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Abdullah Al-Katiri, pengacara Tifa Uziatia Suma. Terima kasih Bang Al-Katiri sudah hadir. Dan juga tentunya Pak Ahmad Kozinudin, pengacara Roy Suryo CS sudah hadir. Semuanya di studio interupsi. Saya ingin ingatkan kembali, kita boleh adu argumen, gagasan, tapi pastikan bapak-bapak semuanya katakan interupsi. Saya ke Bang Kozi terlebih dahulu yang akhir-akhir ini sangat sibuk sekali sepertinya ya Bang Kozi ya. Di tanggal 19 ada penangkapan, sedikit lagi menuju persidangan. Apakah sudah siap Roy CS dengan seluruh bukti-buktinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pokoknya sebelum proses persidangan dimulai sebenarnya kami sudah siap. Bahkan sebagian bukti-bukti itu sudah kita hadirkan dalam proses penyidikan. Yakni saksi, ahli, dan berbagai hal yang berkaitan dengan fakta yang menjadi dasar penelitian Roy Suryo yang menyimpulkan 99,9% jasa itu adalah palsu. Namun tidak semua bukti-bukti itu kami sodorkan pada proses penyidikan. Tentu ini adalah bagian dari strategi yang tidak semuanya kami umbar kepada publik. Namun lagi-lagi kalaupun nanti sudah sampai persidangan, seluruh saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada di penyidikan pun akan kami elaborasi lagi. Karena begini ya, kalau pemeriksaan oleh penyidik itu kan baru versi penyidik yang pertanyaannya mengarahkan kepada unsur itu agar terpenuhi. Tidak ada satu pertanyaan yang kalau dijawab itu akan keluar dari proses penyidikan. Karena itu walaupun saksi sudah diperiksa oleh penyidik di BAP, boleh jadi saksi tersebut akan memberikan keterangan berbeda ketika di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Karena di sana ada jaksa yang bertanya, ada hakim yang akan mendalami, juga terutama adalah penasihat hukum yang tentu saja bukan hanya bertanya, tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diduga kuat jawabannya akan menjauhkan dari unsur-unsur pidana dan bahkan makin menguatkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo palsu. Tentu pertanyaan ini tidak akan mungkin pada proses penyidikan, karena penyidikan berharap bahwa kasus ini bisa langsung sampai ke persidangan dengan menguatkan bahwa ijazah tersebut asli. Nah, di tingkat itulah kami nanti akan men-challenge apa yang sudah dilakukan pada proses penyidikan di dalam sebuah persidangan terbuka untuk umum. Bahkan yang paling penting, nanti ada saudara Joko Widodo yang hadir langsung, yang hari ini kalau kita bicarakan selalu ada pendampingnya yang akan berargumentasi. Tetapi dalam proses persidangan, saudara Joko Widodo akan duduk di kursi sebagai saksi. Dan kami akan bertanya, Pak Al-Katiri akan bertanya, Ahmad Kozinudin akan bertanya, Ghafur Sangaji akan bertanya, Refli Harun akan bertanya. Wahai saudara Joko Widodo yang pertama, apakah benar yang duduk di hadapan kami adalah Joko Widodo? Kita akan langsung tanyakan Bang Kozi ke pengacaranya, Prof. Firman, apakah 100% Pak Jokowi ini akan 100% hadir pada saat pengadilan nanti? Jadi saya pastikan beliau hadir, tapi kalau bicara 100% kan terlalu dini ya, karena ada hal-hal lain kan gitu kan, ada alam dan sebagainya gitu kan. Jadi tapi sudah seperti dari awal kita sampaikan secara konsisten Pak Jokowi akan hadir ya, untuk menyampaikan. Nah, tentu mekanismenya kan ke persidangan. Dengan membawa ijazah aslinya? Karena ijazah kan sudah dilimpahkan. Kemarin kan sudah dilimpahkan. Tentu tinggal akan ditunjukkan, diperlihatkan dan sebagainya. Tadi saya mengatakan dengan mekanisme yang ada. Tentu itu akan disampaikan. Dan apapun yang ditanya itu mudah menjawabnya. Karena kenapa? Karena sudah lengkap. Jadi nanti kan momennya adalah saling cross eksaminasi, saling menyampaikan hal yang perlu disampaikan, Tadi saya senang menyampaikan, kami akan silahkan. Karena kenapa? Mudah menjelaskan ini, ya kan? Sangat mudah dan sudah diperlihatkan bahwa UGM mengatakan Bapak adalah alumni UGM yang telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi yang sudah lulus, teman-temannya juga demikian, semua orang juga sudah menyatakan yang mengerti mengenai hal ini seperti itu. Puslapor juga sudah mengatakan demikian, Bareskrim juga sudah mengatakan demikian, dan seluruh gugatan-gugatan juga tidak bisa masuk. Artinya kan mereka hanya menyampaikan hal-hal yang menurut saya tidak ada isinya. Baik. Tetapi Pak Jokowi bisa membuktikan. Kenapa? Maka itulah ini berproses. Maka itulah ini P21. Saya mau mengatakan, jaksa sudah mengatakan bahwa ini lengkap. Ya, menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti. Artinya apa?
kita harus lihat konsistensi jaksa. Bahwa apa? Dia sudah mengatakan, oke, sudah bisa dipersidangkan dan saya yakin apa yang dilakukan oleh itu memang tidak benar seperti apa yang disampaikan dalam pasal-pasal terkait. Baik, jadi semuanya berproses, apa yang terjadi semuanya Sesederhana sudah. itu. Dan Bapak Jokowi juga sudah mengikuti Yang paling proses. inti adalah kita mengatakan jaksa P21. Ya, oke. Tinggal kita Baik. tunggu aja. Baik. Interupsi, Silakan, jadi Bang Fauzi. keliru kalau dikatakan sudah ada pembuktian. Sampai hari ini belum ada satupun proses pembuktian. Karena yang dimaksud pembuktian adalah hadirnya Jokowi dan ijazahnya di sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Yang dilakukan jaksa dan juga penyidik selama ini hanyalah mengumpulkan bukti-bukti, bukan melakukan pembuktian. Karena relevansi bukti apakah sah atau tidak, Saya interupsi. apakah punya kaitannya dengan proses pembuktian, itu Saya nantinya interupsi. hanya akan ada Saya di interupsi. persidangan. Saya Jadi Seperti baru apa ada yang dikumpulkan. mengkonfirmasi, Bang Saya Firdaus? interupsi. Ya, silakan, Saya Prof. Karena kenapa? Kalau tidak masuk, ya tentu nggak P21. Nggak bisa kita bilang sudah mengumpulkan bukti, nggak bisa. Mengumpulkan bukti dengan pembuktian itu berbeda Sebuah hal menurut yang Bang berbeda. Fauzi. Pembuktian itu di sebuah hal yang persidangan. Yang diperiksa Karena bukti itu secara belum pernah seksama diuji oleh pihak yang lain, hanya adalah dikumpulkan apa oleh yang kita jaksa. sampaikan. Oke, apa Dengan yang pasal disampaikan, Bang Fauzi? Baik. Dikatakan lengkap, bisa Iya, lengkap disidangkan. itu artinya bukti segera itu sudah disidangkan. dikumpulkan, tetapi bukan berarti Jadi, bukti itu sudah diuji dalam sebuah persidangan yang kalau terbuka tidak untuk umum. itu tidak benar, tentu tidak bisa masuk. Kita tidak bicara benar atau tidak, bahwa bukti itu ada, iya, Jadi dikumpulkan, sederhana iya, itu. tetapi pembuktiannya Semudah itu. apakah ini mengarah kepada sebuah Jadi putusan, sebenarnya sangat ini yang belum mudah, pernah Mbak. terjadi. Interupsi, Kenapa? Karena Mbak, ya. persidangan yang sudah diajukan Interupsi, juga tidak Mbak, pernah ya. menghadirkan Sebentar, Joko Bang Adi. Widodo, Ya, tidak interupsi. pernah juga menghadirkan ijazah, belum ada satupun putusan pengadilan yang mempertimbangkan ijazah itu ada, Nah, mempertimbangkan. ini maksudnya Ya, itu. Baik, sisa Bang Adi, Joko mungkin Widodo ada- hadir dalam. Jadi Ada artinya komentar begini, Anda. Silakan. bahwa tidak ada satupun yang bisa mengklaim itu asli apa palsu. Di sini jelas sudah dari Jelas bahasa. gimana maksudnya? Iya dong. Berarti Anda juga tidak berhak mengatakan bahwa barang ini barang palsu kan begitu. Dasar kita adalah Kan penelitian dan itu. penelitian Bahwa ini yang belum pernah kemudian diuji UGM diaju sudah dengan apa yang menyatakan pernah diklaim ini oleh adalah Saudara Joko alumni Widodo. kita, Karena terus belum ada ada orang putusan. kucul-kucul Semua mengaku penelitian tidak UGM akan seolah-olah berubah hanya dia yang dengan meluluskan, pernyataan dia yang UGM. membuat. Tidak. Ini dibuat di pramuka. Ini kan kebohongan publik yang jahat menurut saya. Penelitian itu sudah ada Itu kesimpulannya dan itu yang belum pernah diadu di itu persidangan. Dan itu adalah yang selalu dijadikan hal-hal dalil yang bahwa diucapkan persidangan sudah itu dimenangkan Saudara Joko adalah Widodo. apa? Belum ada satupun Bohongan persidangan yang publik. dimenangkan oleh Joko Widodo Tidak, yang tidak, masuk tidak. dalam perkaranya. Baik, Sedikit. terima kasih Bang Dong. Fauzi. Bang Adi, Sedikit. silakan, Prof Firman. Sehingga kalau demikian, seperti yang disampaikan oleh pihak kejaksaan, sudah lengkap. Bisa kita lanjutkan ke persidangan. Kita akan Menurut Anda percepat. apakah nanti juga akan ada pembuktian dari penelitian oleh pihak Oh, Roy Suryo? silakan. Oke. Kita lihat. Karena yang Sebentar. disampaikan. Menurut Anda, Bang Fauzi? Ada salah logika ya. Bagi orang yang dalam kedudukan terdakwa itu tidak perlu membuktikan, tinggal menyangkal. Justru beban Nah, pembuktian justru itu ada pada jaksa interupsi, penuntut Bang umum Kosi, untuk interupsi. membuktikan apakah Justru benar ada itulah fitnah, bahwa apakah benar jaksa ada penuntut pencemaran nama umum baik dengan sudah membuktikan ijazah itu menerima asli. seluruh bukti-bukti Ketika mereka melakukan dan kemudian pembuktian jaksa ijazah itu penuntut asli, umum maka akan kami membawa men-challenge ini dengan ke peradilan penelitian sebagai bahwa ijazah mewakili itu palsu korban dalam berdasarkan hal ini penelitian. atau pelapor gitu loh. Sebentar. Jadi ini yang Sebentar, dibawa saya gitu loh. belum Di memberikan sinilah bahwa Prof Firman sudah menjelaskan bahwa sudah diterima oleh jaksa sehingga jaksa lah nanti yang berhadapan dengan Anda. Jadi, Saya bisa memahami interupsi, saya Sebelum bisa kita masuk memahami. ke Dr. Tifa, Jadi sebentar. dia harus dinyatakan asli. Asli betul. Bila tidak ada yang dikatakan palsu. Betul. Jadi Baru kalau- kemudian bisa P21. Iya, bukan. Iya, sebentar. Saya mau mengatakan suatu Interupsi ya? dokumen disebutkan asli. Oke. Bila tidak ada yang mengatakan palsu, bukan terbalik. Oke. Ini kan aneh. Anda ingin Kalau tidak ada sengketa hukum, memang Tidak demikian. ada. Tapi hari ini ada sengketa antara peneliti Tidak yang saat ada. ini dijadikan Ada tersangka tuduhan. dengan Saudara Joko Widodo yang melaporkan anak bangsa yang meneliti Ada ijazah. dugaan Sehingga ada dua pencemaran versi. nama baik. Sebelum ada putusan pengadilan Itu yang aja. berkekuatan hukum tetap, Penelitiannya maka itu tidak ada klaim tidak atas dapat apapun. penelitian Adapun klien kami apa? mengklaim itu palsu, Bukan. dasarnya ada penelitian. Maka penelitian ini yang akan dipertahankan dalam Bagaimana bisa persidangan. dikatakan penelitian Saudara Roy Suryo sementara nggak linier kok? Iya kan? Baik. Yang meneliti sesungguhnya Buktikan adalah pengadilan. Rismo Nasional Nepal. Oke, Bang Alkatiri, Beliau yang komentar Anda. meneliti. Keliru. Interupsi. Gimana Interupsi. ceritanya? Ini 3 orang udah bicara, saya belum bicara. Iya, silakan. Silakan. Silakan bicara, Bang Alkatiri. silakan. Nah, Silakan, iya, Pak. saya interupsi dari tadi. Iya. Sebenarnya begini, sampai detik ini tidak ada yang mengatakan jasa itu asli. Polisi pun mengatakan identik dengan temannya. Bahkan di dalam pemeriksaan awal di Mabes Polri contohnya, itu ada 3 ijazah pembanding. Yang mana salah satu persyaratan di Perkap Kapolri, ini pun harus otentik. Oke. Harus diuji. Apakah 3 ini juga sudah diuji? Barangkali palsu sama palsu juga identik kan? Jadi belum ada yang mengatakan asli, dan asli itu yang harus membuktikan, itu harus pengadilan. Jadi interupsi, Sebentar, interupsi. Bang Adi diselesaikan dulu sedikit lagi, silakan, Bang. Kemudian sudah lengkap. Oke. Sudah lengkap itu bukan berarti pasti benar.
Sudah lengkap itu bukan berarti ini pasti benar. perkara ini kan Dua alat perkara bukti, dua alat perkara, bukti. sebentar. Tidak ada Dua alat bukti. Tapi dua jika alat bukti. Jika Bang unsurnya Alkatiri, dua ya, alat bukti bukan hanya dua alat itu bukti. adalah hal yang diterima oleh jaksa, Saudara Alkatiri, ya. Dua alat bukti. Cukup. Tapi kalau unsurnya tidak kena, Iya. ya kan? Kalau Justru unsurnya tidak inilah kena, yang tidak bisa akan dong. dibawa ke pengadilan. Ada dua alat bukti Itu loh, pencurian. Itulah yang mau dibawa Tapi ke pengadilan. masalahnya, loh, Bang oleh sebab Alkatiri, itu, jadi- sebentar. Itu pertanyaannya. Tidak ada Sebentar. Itu dong. putusan yang mengatakan itu palsu. tidak ada. Sehingga tidak boleh dikatakan itu Selama palsu. ini, Bang, Iya, tidak. boleh. Tidak Selama boleh. ini, coba Sebaliknya, perhatikan. dia harus katakan itu asli, UGN kecuali tidak ada putusan yang mengatakan palsu. Palsu. Baik, baik. Jangan dibola-balik Tidak ada logikanya. sengketa, barang itu asli. Tidak ada Tapi hari ini sengketa. bersengketa, dilaporkan ke polisi. Tidak ada Yang sengketa. bermasalah. Tapi tetap dengan Tidak ada konsistensinya sengketa. bahwa Tidak hasilnya bisa, adalah tidak palsu. bisa, Pak. Kalau Tidak ini bisa. sudah diakui Tidak asli, bisa. nggak ada perkara. Ngapain ada perkara kalau diakui asli? Tuduhan. Tapi kalau ini sudah diakui asli Sebentar, tidak ada sebentar. perkara dikatakan oleh Bang. Kenapa saya bilang itu tidak ada putusan yang mengatakan Interupsi. itu palsu? Tidak ada putusan yang Tidak mengatakan ada palsu Bang mengatakan Alkatiri. putusan gitu karena asli. Asli, nggak ada juga. Oke, justru itu Salah. ada pengadilan. Mana putusannya? Saya Asli. sudah menyampaikan sebagai Baik, penerbit kan bahwa mengatakan itu itu adalah tidak Itu bukan putusan. Iya, Putusan. kalau dikatakan putusan oke. Tidak ada. Tetapi ada aja Putusan kan itu. dari Kalau sudah klien sengketa, ada aja yang mengatakan melerai bahwa itu buat palsu putusan. dengan Oke. penelitian. Kalau sengketa ini yang melerai UGN. Baik, kita tangkap. Kita tangkap. Artinya apakah dua pihak ini setuju bahwa hasilnya nanti di pengadilan? Karena dua-duanya tidak ada. Iya. Oke, baik. Saya mau tanya. Sepakat. Saya dengan Pak Alkatiri sepakat. Sepakat untuk membuktikan bahwa Caca itu palsu. Jika memang ada putusan palsu. Tidak ada putusan palsu. Tidak ada putusan asli. Iya, itu kan Saudara Alkatiri Saya apa tambah tadi? poinnya, saya tambah Kami poinnya. hadapi sekarang di Tapi yang paling pengadilan. penting Itu saya fakta. ingin bertanya bahwa dari pihak Anda Roy bukan Chan. hakim. Sebentar, Pak Saya Adil. tidak bisa Tidak berdiri bisa penjelasan menjadi Anda. hakim. Tidak Kita bisa. akan bahas Pak Alkatiri lagi. tidak bisa menjadi hakim. Jadilah pengacara. Baik, terima kasih Pak Adil. Membela klien Anda, Saya mau tidak tanya bisa terkait dengan, memutuskan. saya mau tanya dengan Buktinya Bang Alkatiri, kita tahan dulu. Saya mau tanya ke Bang Kozi terkait dengan tim Anda yang begitu detail terkait dengan keadilan hukum yang dirasakan dan juga dialami oleh Roy Suryo CS. Terkait kronologi Bang, apa sebenarnya yang dirasakan oleh Mas Roy dan juga Dr. Tifa pada saat penangkapan itu terjadi? Sedikit saja kronologinya Bang. Roy Suryo merasa dia seperti bukan bagian dari anak bangsa yang punya hak atas keadilan. Roy Suryo seperti bukan manusia yang layak diperlakukan sebagai manusia karena ditangkap malam hari, masuk ke ruang privasi, tidak boleh ganti baju, gak mau mandi dulu biar seger karena saat itu jam 3 pulang dari Bandung tidak diperbolehkan. Rasa-rasanya pengungkapan bagaimana penangkapan itu layaknya seperti penculikan para jenderal pada film G30 SPK. Itulah kenyataannya. Makanya itulah yang kemudian di pra-peradilan. Ya. Kalau dari Dr. Tifa sendiri apa yang dirasakan pada saat sama. itu? Sama. Dalam arti begini, mereka itu sebenarnya belum ditahan. Sampai saat ini belum ditahan. Belum pernah ada penandatanganan. Begitu mereka dibawa, langsung dibawa ke RS. Dan di RS itu 2 hari mau dilimpahkan. Interupsi, Minggunya pertanyaan sebentar, Pak. sederhana Hari Minggu kepada mau Bang dilimpahkan. Alkatiri. Pertanyaan saya sederhana, Hari Bang Senin, Alkatiri. Minggu Mohon malam maaf, Bang didatangi. Alkatiri. Bang Ya kan, Alkatiri, yang mana pertanyaannya dipaksa untuk sederhana, keluar Bang dari rumah Alkatiri. sakit itu. Bahwa Dipaksa untuk keluar dari rumah kalau sakit. Anda mengatakan Itu jelas tidak sah pelanggar penahanan, HAM. saya Dan bertanya tidak sama ada Bang Alkatiri, ketentuan sederhana saja Bang Alkatiri. melepaskan. Satu aja, Interupsi. bahwa kalau memang tidak ada penahanan, saya bertanya kepada Pak Alkatiri, pada saat itu disodorkan nggak surat penahanan? Disodorkan tidak Bang? Kami tidak baca. Bang Kozi ada disodorkan Tapi surat ada penahanan? nggak? Ada Tidak tahu. penangkapan, Oke, bahwa baik. pada akhirnya dibawa ke Tidak tahanan tahu. takti, itu yang kami Kami tidak protes. Oke, baik, kita akan bahas lengkapnya Baik, usai jeda kami pemirsa, tetap sendiri lagi. ketemuan dia sudah di Ada yang dalam tidak tahu bahwa dan dilakukan tidak ada penahanan. dan Padahal dibantar, nyatanya dibawa. Anda kembali di interupsi bersama saya Ayah Nufus. Kita ke Bang Alkatiri. Bang Boleh. melanjutkan tadi pada saat sebelum penangkapan, apakah Abang menerima surat atau Mas Roy menerima surat penangkapan? Kami tidak melihat, bahkan tidak membaca karena kami memang tidak mau tanda tangan. Oke. Berarti Baik ada. itu penangkapan, penahanan. Berarti ada. Begitu masuk, ya saya tidak tahu surat apa itu bunyinya karena kami baca pun tidak. Berarti ada surat, Ya, sebuah surat. ditunjukkan, kami kan Oke. tidak tahu surat apa itu. Oke. Lah, pada waktu langsung dibawa ke rumah sakit, dan rumah sakit itu bukan inisiatif kita loh ya, inisiatif dari Mau kepolisian. ditandatangani Bahkan kita sih. tahan waktu itu, Iya, mobilnya urusan itu. lain. Ya kan? Inisiatif diperiksa. Biasanya kan dokternya yang datang. Ini dibawa ke sana, bukan semua protes. Ternyata di sana di laboratorium dan sebagainya, ternyata dokter memutuskan bahwa memang ada penyakit bawaan yang memang malam itu tidak boleh dipulangkan. Rawat inap. Itu putusan dari rumah sakit. Nah, mungkin kita berinisiatif kan, apalagi rumah sakit kepolisian kan. Nah, maka diinapkan di situ 2 hari. Nah, hari Senin pagi mau pelimpahan, apa yang terjadi? Jam 11 malam datang ada polisi puluhan dengan mobil tahanan dan udah
datang ke situ mau menarik mereka, mau mengambil mereka. Saya itu baru balik dari rumah sakit, balik lagi. Cuma 1 jam saya tidur itu. Kami pertahankan. Karena apa dasarnya? Karena di protap dari rumah sakit itu tidak boleh mengeluarkan orang malam hari, tidak boleh. Dan itu pun harus atas persetujuan dokter yang menangani itu. Pada malam itu bukan ada dokter persetujuan? jaga. Kami tanya. Pada malam itu ada persetujuan tidak Bang Al-Katiri? Nggak ada dokternya, nggak ada dan sebagainya. Oke. Tapi apa urgensinya hanya berapa jam lagi penyerahan mau dibawa bareng-bareng. Maka banyak dugaan mau dipamerkan dan sebagainya. Itu mungkin itu dugaan banyak orang. Hal seperti itu kan sesuatu yang tidak lucu. Begitu kami tanya, pada waktu penangkapan Tifa saya telepon. Kenapa dia ditangkap? Telepon siapa? Telepon Kita penyidik. Oke. Saya dihubungkan karena pagi-pagi sekali saya berbicara. Saya tanya, ini apa alasannya? Pak, ini upaya paksa. Hah? Kaget juga sih. dikatakan secara Upaya eksplisit upaya paksa. Upaya paksa itu Oke. kan ada ketentuannya. Jika orang dipanggil atau dia mau lari dan sebagainya. Apalagi ini sesuatu apa ya? 1, 30, 311 dan sebagainya itu adalah ada yang di bawah 5 tahun. Kecuali mereka itu rampok atau teroris atau ini. Oke. Kami keberatan. Oke, Kami tanya lebih lanjut, Oke. kenapa upaya paksa dikatakan bahwa untuk persiapan pelimpahan. Padahal mereka kooperatif. Mereka datangi terus itu. Oke. Jawabannya Oke. Baik, kalau dari Bang Fazil sendiri dugaan apa yang Anda lihat dari semua Mereka proses kooperatif. penangkapan? Tidak ada dasarnya. Oke. Berulang kali kami sampaikan seperti ada atensi dan intensi. Jadi seolah-olah ada kegemesan ya dari kubu Jokowi kok ini sudah ditahan. Nah, kalau itu saya interupsi. Ya, Oke. interupsi dulu. Sebentar, selesaikan dulu sedikit saja. Sehingga Aku yang paling keberatan tidak ini, berapa ya. jam lah bisa ada Interupsi dulu. dewasaan. Karena itu Oke. kami bersyukur, makanya saya berterima kasih kepada Komjen Pol Groseno Oke. yang ikut hadir untuk memberi penjelasan kepada penyidik. Besok aku interupsi, besok aku mau bawa jenderal juga 8 Karena nanti. memang Saya harus ada bawa, kalau peraturan di sana di bawa dalam 60, saya bawa rumah sakit 70. tidak boleh Oke. Ya kan? Baik. Justru Ah. Bung Ade Darmawan yang mengeksploitasi ini seolah-olah ada Prabowo di sana. Udah seolah-olah Oh, diminta interupsi, jadi saya menteri. menjelaskan. Dan Oke. itu Jangan yang dibantah. kemudian memperlebar Saya persoalan, menjelaskan. bukan lagi hukum, Saya jadi tidak politik. Bahkan ada menyatakan yang meminta bahwa ada Mas Pak Prabowo Gibran di nanti sana. 2029 Baik, akan silakan. lawan Prabowo. Ini relawan-relawan ini yang bikin rusuh Oke. gitu loh. Interupsi. Oke, Bang Ade emang benar Anda udah gemas. Ya, kalau gemes banget. Nah, kan diakui kan? Oke. Padahal tidak ada Tetap- korelasinya. Gemes terkait apa, Bang? Kekecewaan, iya. Ini aku jelasin gini, biar kita bisa memahami ya. Kalau dikatakan kecewa, ya ada kekecewaan. Kekecewaan teman-teman yang lain, tetapi kembali kepada kewenangan. Kembali kepada kewenangan itu artinya kami harus menerima itu, gitu. Harus Ya tapi menerima. kenapa Sepil Dasko, Prabowo dan yang lainnya kan? Kenapa? Kemudian kalau berbicara Spildasko, Maksudnya Spildasko Presiden. apa nih? Ini belum. Dia kan menuding saya bahwa menyampaikan bahwa saya men-Spildasko kan. Iya kan dia sebut nama Jadi gini, Dasko, ngelapor ke Dasko, ke Prabowo. saya mengungkapkan kekecewaan itu berharap pemerintah melihat Oke. apa yang terjadi diskriminasi terhadap Oke. Pak Jokowi. Jadi saya men-spill dong. Bang Dasko, Pak Presiden. Tapi memang orang Makassar ini kalau ngomong kan kencang-kencang. Enggak Berarti juga Anda- ini barusan. Berarti Anda hanya menduga ya, Bang? Jangan Berarti ngomong Anda orang hanya Makassar, menduga nanti saja. Ya, tersinggung orang supaya Makassar. tidak digoreng lagi nih, aku pelan-pelan. Oke. Ya. Jadi saya bilang, Iya. Bang Dasko, Pak Oke. Presiden, kenapa saya menyampaikan itu? Karena beliau namanya di-spill duluan. Jadi pada saat Sama itu, siapa? begini, pada saat kami mau konferensi pers, teman-teman Oke. News juga ada itu. Pada saat kami mau konferensi pers untuk mendukung kejaksaan agar tetap melanjutkan penahanan, tiba-tiba salah satu media dan teman-teman media itu menyampaikan, Bang, sudah nih, sudah selesai nih, mereka sudah dilepas. Saya menoleh, coba lihat live-nya. Nah, di situ pas mau terakhir, Mbak Tifa ngomong, terima kasih kepada Bapak Prabowo. Terus dia menyebut bahwa andil dan lain-lain sebagainya. Kami pada saat itu spontan. Kok ada seperti ini? Tapi apapun itu, malam ini saya tetap Interupsi, pada interupsi. sebentar dulu Pak. Oke. Ini hanya Interupsi. bahasa yang kita spill, bukan persoalan perdebatan. Biar saya yang menjelaskan karena saya yang menyampaikan. Jadi artinya ketika disebut seperti itu, kami spontan. Tapi apapun itu, malam ini saya tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bang Dasko, ya mohon Bang Dasko. Hari ini, Bapak Presiden ke-7
Insinyur Joko Widodo telah didiskriminasi. Saya minta ini menjadi perhatian khusus di dalam peradilan. Tidak lagi saya lagi rasional nih, lagi baik nih. Nah, Emang selama ini melihat bahwa ya kan ini akan sidang. Kami meminta atensi penuh kepada setiap penegak hukum dan juga pelaksana peradilan untuk memilih hakim terbaik yang tidak bisa diintervensi. Saya tangkap poin Anda, Bang Ade. Saya tangkap poin penjelasan baik Anda, tapi saya mau tanya ke Bang Ade. Karena saya Yang mendampingi. pertama adalah sidang private. Yang kedua adalah sidang yang akan digelar Dr. Tifa. Oke, baik. Saya akan tanya ke Bang Alkathiri. Bang Alkathiri, sebentar. Saya punya pertanyaan, Bang. Bang Alkathiri, saya punya pertanyaan, Bang. Oke, Apakah betul boleh. terima kasih Prabowo itu hanya pure terima kasih Sekarang atas begini. keadilan hukum yang diberikan atau seperti apa, Bang? Itu kan di samping saya dia bicara. Oke. Dr. Tifa itu bicara berterima kasih pada semua aparat hukum. Pada kejaksaan, bahkan pada kepolisian yang membawa ke rumah sakit dan sebagainya. Otomatis kan Prabowo itu kan di atasnya. Dia bicara pada Prabowo. Dia berterima kasih pada pemerintahan. Dalam hal ini karena presidennya Prabowo, dia sebut terima kasih Prabowo. Tapi bukan cuma Prabowo aja yang disinggung. Dia juga nyinggung soal kejaksaan, juga dengan kepolisian. Jadi bukannya diambil. Memang kan polisi jaksa itu di bawah saya Pak Juba. Oke. Dan di bawah Prabowo. Oke. Ya. Nah, kemudian yang saya ada di sana. Bang, berarti tidak ada maksud apa-apa intinya ya, Bang Tidak Alkathiri? ada maksud apa-apa. Bang Ade tidak ada maksud Tapi- apa-apa di balik tidak itu, Bang ada, Ade. Tapi bahkan kelompok-kelompoknya dari Adi Darmawan Iya, ini iya, bahkan punya rencana mau membakar apa itu namanya? Iya, iya, Kantor Kejati Iya, iya, DKI iya. dan sebagainya Iya. gitu loh. Siapa sebenarnya yang baper Iya, dan, iya, iya. dan Baik. radikal di sini? Oke, baik. Kalau dari Prof. Firman sendiri, Brutal buat mereka. Oke, kalau Kenapa dari- Yang brutal itu Kenapa adalah saya bilang penangkapan yang brutal? tidak benar. Mendatangi dengan jenderal-jenderal, mendatangi Interupsi. dengan tokoh-tokoh 60 Interupsi. datang ke kejaksaan. Interupsi. Intervensi yang tidak. dilakukan mereka brutal. Kami Oke. tidak Brutal intervensi. Anda. Kami Jadi maksudnya Anda datang ke membalas sana statement bersurat. yang disampaikan Iyalah, oleh ini Roy. brutal oleh mereka. Sebentar, Kami sebentar, kan sebentar, datang nih. begitu Nih, saja. dengerin. Iya, kenapa mereka? Dengerin ini, dengerin ini. Bang Apa itu? Alkathiri. Apa yang Anda sampaikan itu? Saya dari situ. Penjamin Pertanyaan itu saya. biasa. Dengerin baik-baik. Dengerin Dengerin apa ya. Kenapa kemudian Dengerin disebut dulu ya. Makanya dengerin. Sebentar, Pak ya. Ya, sebentar, Pak. Kami datang ke sana, kami bersurat, Pak. Itu jaminan biasa. Kami bersurat. Oke, baik. Andil. Tapi tadi disampaikan Kami bersurat. Tapi tadi Anda disampaikan ngomong begitu bersurat. Kami bersurat terkait sebelumnya apa? dan kami diterima. Bersurat kepada kejaksaan. Bersurat Oke. untuk menjelaskan statusnya karena mereka selama ini Andil. untuk Makanya jangan mencari bawa-bawa Pak informasi Prabowo. seimbang. Kami ini Oke. pendukung Prabowo Sehingga Gibran. kasus ini kan lama, sehingga mereka juga ingin tahu dari Jangan kami. bawa-bawa dong. Gitu loh. Oke, baik. Silakan, Tentang Bang Kozi. posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepalahan pemerintahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Seolah-olah Prabowo itu hanya presiden bagi yang memilih. Seolah-olah sepakat. Prabowo itu hanya untuk presiden yang 58%. Sepakat. Setelah dia terpilih menjadi seluruh Sepakat. rakyat ini presidennya Prabowo. Dan Sepakat. ketika dia presiden seluruh Jangan rakyat, maka besok-besok Dr. kalau Tifa kami itu juga punya direspon hak oleh juga Bapak berterima Prabowo, kasih, diomongin lagi. mengapresiasi, Presiden berpihak. mengapresiasi. Bukan Itu, hanya ada Baik, jadi Darmawan kita yang setuju. melakukan Jadi kita itu. setuju bahwa tidak ada ikut campur Pak Prabowo Tidak ada. dalam kasus ini ya. Kami Iya, yakin. makanya Anda setuju jangan berarti, Bang? dibawa-bawa. Loh, Jangan yang menyebut jangan Prabowo dibawa. itu Oh, kan kalau Anda. tidak ikut-ikut, bagus. Oke. Makanya saya minta lagi, sekali lagi, kepada Pak Prabowo, Assalamualaikum, Jenderal Besar, Assalamualaikum Mbak Abang Dasko, tolong lembut sekali hari ini. Beda kali sama saat konferensi pers. diawasi yang namanya hakim-hakim yang akan melakukan sidang, baik itu prapit dan sidang dokter Berarti Tifa. Anda curiga Yang dengan pertama, hakim-hakim yang Bang? pertama, yang perlu diperhatikan, Yang Mbak. kedua apa kita bahas Yang saja pertama, Bang? yang Usai. pertama, apa, Mbak ya? Kalau orang berterima Ini yang Peradilan bermasalah. Terima kasih Anda masih diinterupsi. Saya ke Bang Ade lagi Bang. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan, rumah sakit dan lainnya. Apakah menurut Anda polisi dan juga kejaksaan ini sudah on track? Jadi gini, kembali kepada kewenangan. Kami tidak pernah juga komplain terkait kewenangan yang diambil oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, apapun itu kita tetap menerima. Walaupun ada kekecewaan. Tapi ada kekecewaan? Iyalah, kan saya Bagian bilang mana? tadi. Bagian mana Kekecewaan ada karena kenapa? Kenapa? Silakan. Tidak mungkin jaksa MP21 sesuatu kalau tidak terjadi yang namanya perjanjian antara instansi. Itu yang pertama. Artinya lamaran diterima. Ya toh? Saya sebagai kejaksaan, lamaranmu saya terima, wahai kepolisian. Oke, bawalah tersangka serta barang bukti.
Terus kemudian setelah datang mau ijab kabul, nggak jadi pernikahan itu. Jadi Anda menduga ada sesuatu yang mengintervensi? Kau tengok, ada 60 tokoh ditambah dengan politik praktis, ini sudah pasti ada unsur politik. Tetapi apapun itu, mau ada unsur politik, kalau itu adalah kewenangan, kita kembalikan kepada kejaksaan. Tetapi kekecewaan pasti ada. Tetapi tentu kita tetap berharap lebih kepada kejaksaan, walaupun tidak diterima nikahnya, ya tentunya dia sebagai institusi yang diciptakan sebagai wakil dari korban tindak pidana, ya tentunya profesional on the track. Tetapi yang kami harapkan sekarang bahwa segala alat bukti based on alat bukti yang ada, tentunya hakim. Saya kira Anda memang berharap bahwa Roy CS ini ditahan saja sama kejaksaan. Ditahan atau tidak ditahan itu kewenangan. Oke, baik. Itu Tapi kenapa Anda kewenangan. kecewa? Kecewa karena polisi sudah nahan. Oke, Kan jadi begitu. harusnya dua-dua nahan. Yang biasa kami lazim Oke. yang kami Interupsi, Bang. jadi Silakan, sebentar. Pak. Ya. Lazim Interupsi. kami beracara, ya. Kalau polisi nahan, itu pasti nahan juga di jaksa. Karena tentunya sudah ada ijab kabul itu. Ijab kabul ada Itu selalu tadi. seperti Oke, itu. silakan Pak Itu Al-Katiri. lazim. Nah, ini kan nggak Masalahnya lazim. ini tidak wajar. Kan ini coba lihat prosesnya hampir 1,5 tahun. Kenapa 3 hari, 2 hari sebelum pelimpahan baru di Tanyakan sama ada apa kan? menunggangi, Bang. Agak aneh. Tapi Dengan- dikatakan tidak oleh kejaksaan syarat-syarat ditangguhkan penahanannya. Nah, ya kan Bang Al-Katiri. disampaikan waktu jaksa. Oke, Satu, boleh Anda karena sampaikan ini lagi, sudah Bang? menjadi isu nasional. Oke. Ya kan? Akan berdampak lah, ya kan? Kedua lagi, Presiden dengan digugat. begitu banyaknya 709 surat dan 130 lebih saksi, Aku udah kirim itu ke- akan lama. Yang Aneh mana kan? pasti akan melewati masa tahanan, dikeluarkan juga. Oke. Ambil jalan tengah, dan kejaksaan tidak mau dibully seperti kepolisian. Karena kejaksaan itu masih masih genuine ya, masih murni, dan mereka masih banyak orang yang masih respect dan mengharapkan kejaksaan. Nah kalau dia begitu, dia ikut-ikutan nanti dibully di mana-mana, ya kan? Seperti kepolisian. Alasannya bully terhadap kepolisian itu karena banyak ketentuan-ketentuan yang dilanggar. Bang Kozi ada Banyak- syarat-syarat nggak Iya. untuk Mas Roy dan Dr. Tifa Kan untuk sebagaimana sudah penangguhan ini? disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bahwa karena ada penjamin, ada keluarga, ada permohonan dari lawyer, dan kemudian akan kooperatif, bahkan ada wajib lapor, dan juga akan segera dilimpahkan. Dan terbukti, hari ini saya informasikan kepada pemirsa bahwa sudah ada nomor perkaranya, ada 300 dan 301. Cuman yang kami persoalan kenapa kok Pitsus ya, Pitsus garing 2006 garing PN JKT TMR. Karena kan jenis deliknya kan PIDUM, yakni 310 311 yang kemudian menjadi 433 434. Kenapa larinya kok Pitsus ke ITE-nya yang lebih condong untuk dijadikan dasar untuk mengadili perkara ini? Nah, di sini yang kemudian kita semua harus waspada. Jangan-jangan pencemaran itu hanya dalih saja, tetapi mau dihajar lewat undang-undang ITE. Jangan-jangan represi itu setelah melewati di kepolisian akan diulangi di pengadilan. Jangan-jangan sudah disiapkan segala hal yang berkaitan untuk menjerat. Nah, karena itulah yang sebenarnya yang harus kita kontrol itu adalah bagaimana proses persidangan tadi. Bukan kemudian mengintervensi harus Sepakat. hakimnya demikian, harus Sepakat. demikian seperti yang disampaikan oleh Adi Sepakat. Darmawan. Tetapi yang menjadi Sepakat. soal adalah apakah proses dan tahapan persidangan nanti bisa kita kontrol. Nah, ini yang Fair harus dipastikan. trial. Berarti harus terbuka untuk umum. Terbuka Kedua, untuk umum. apakah Sepakat. Joko Widodo nanti benar-benar dihadirkan? Ini juga sebuah tantangan karena selama ini kan sudah ada banyak persidangan. Dia Sepakat sebenarnya sekali. secara subjektif saudara Joko Widodo bisa berinisiatif, kendati tidak wajib dalam hukum perdata ya. Kasus perdata tidak wajib, tapi dia punya ya inisiatif bisa hadir kalau memang tujuannya ingin segera melerai anak bangsa dari kegaduhan ini. Faktanya sudah ada 4, 5, atau 6 putusan pengadilan perdata, tetapi tidak ada satupun yang dihadiri oleh Joko Widodo, walaupun bukan dalam konteks sebagai saksi, setidaknya saat mediasi itu tidak ada. Nah, justru di sini yang menarik adalah bahwa pada akhirnya semua akan merujuk kepada persidangan. Karena itu saat ini semua sedang menunggu ke sana. Media menunggu ke sana, kubu Jokowi menunggu sana, kubu Roy Suryo Tifa juga menunggu ke sana. Masyarakat. Dan ketika hari ini ada upaya untuk upaya hukum lainnya, ya sudah jangan diadu domba. Katanya Gibran akan jadi capres, akan melawan Pak Prabowo. Prabowo ini gimana, Pak Bang Dasko gimana? Sudahlah, selesai saja lah. Nggak usah pakai menyebut orang yang kemudian Interupsi. mengganggu proses persidangan ini. Interupsi. Kalau memang menghargai Interupsi. hukum. Nah, kalau tidak menghargai hukum, ya kami persilahkan. Silakan, Karena Pak di spill seperti itu, saya menyampaikan sekarang kepada publik bahwa hari ini saya telah mendapatkan beberapa informasi dari SPP juga bahwa sidang yang akan digelar pada tanggal 29 ini terkait adalah Prapit. Ya, di dalam Prapit itu materinya jelas kok. Kenapa kami hari ini
tensi turun, ya kan? Tentunya karena kita lihat, loh kok ternyata pemerintah, ceki, Presiden Republik Indonesia, ceki, kejaksaan, ternyata Anda digugat semua oleh mereka. Digugat Prapit loh. Dan di situ pelanggaran HAM. Artinya kami sih fine-fine saja, justru itu adalah instrumen hukum. Terima kasih Bang Kosi, kliennya melakukan Prapit, artinya ini dibenarkan oleh hukum. Nah tetapi yang menjadi question mark besar bahwa Presiden Republik Indonesia hari ini diprapit oleh mereka. Artinya ada apa? What's wrong this? Bang Kosi, Anda bisa menjawab itu? Rapid itu hal yang biasa saja, wajar saja. Justru yang menjadi persoalan adalah Kenapa kenapa sih ini Presiden, dikaitkan? Bang Kosi? Kenapa Presiden? Nah, itu aja kan pertanyaannya. pilihan bagi orang yang melakukan upaya hukum. Kenapa menjadi Presiden? begitu bingung dengan pilihan orang lain begitu kan? Tapi yang paling penting adalah tidak lazim. perkara ini Tidak menjadi lazim. Itu makin tidak lazim. meluas, melebar kemana-mana karena ada dua sikap yang Tidak berbeda. lazim. Pertama, sikap Joko Widodo dan kuasa hukumnya yang menghormati proses, yang begitu santun memberikan respon. Yang kedua, respon dari relawan Jokowi yang didiamkan oleh Jokowi yang begitu brutal, dendam, marah. Anda yang brutal, Dan tidak kemudian bisa. Ini seperti tidak brutal menerima banget dengan sampai keadaan. mendatangi Kejaksaan Lalu Negeri Jakarta Selatan marah-marah dengan kepada brutalnya presiden, menyerbu, marah-marah kepada membawa Dasko, beberapa marah-marah mantan-mantan kepada jenderal publik. yang Nah, saya kira ini memiliki harus koneksi ditertibkan. yang tidak Kalau sedikit. tidak ditertibkan Artinya oleh saudara mengintervensi Joko Widodo, kejaksaan. maka sikap batin Ini saudara yang Joko menjadi Widodo persoalan sebenarnya bahwa teman-teman direpresentasikan bisa oleh tidak relawan-relawannya. menerima penegakan hukum yang sesungguhnya. Bang Ade, dari Pak Jokowi sendiri ada upaya menertibkan Anda tadi dikatakan Bang Kozi? Penertiban dan lain ini berdiri sendiri. Atas niat yang baik. Atas niat kami betul-betul membela Bapak Insiden Joko Widodo karena kami tidak suka perlakuan yang diskriminatif. Ditambah lagi satu. Kita mengingat, kita spill sedikit ke belakang. Kalau kita manusia ya yang punya budi pekerti dan adab, ngapain sih kita datang ke kuburan ibunya Pak Jokowi? Menyampaikan kepada publik, membuat konten. Kami di kuburan. Dengan alasan ziarah. Tetapi membuat konten. Mau tes DNA. Ini beradab apa enggak? Ini adalah Tapi semua ini akan masuk jadi bukti ya Bang Beradab Kozi? apa enggak? Ini enggak beradab. Baca dakwah jaksa. Ini yang saya sebut dengan mengekstensifikasi Inilah isu. yang membakar Isu utama adalah semangat ijazah kita. asli. Karena Tetapi bisa saja Ibu Joko Widodo presiden yang berusaha lain mencari dukungan publik dengan diperlakukan mengekstensifikasi seperti pada ini. hal yang Dan tidak ada kaitannya ini dengan adalah asli. perlakuan-perlakuan Ijazah yang tidak palsu. beradab. Harusnya gitu loh. Kubu Joko Widodo fokus Artinya kepada ijazah seperti saja. itu. Berarti Anda Bahkan, merasa Kak, tidak bagaimana punya kalau itu kepercayaan terjadi diri kepada Bang untuk bertarung di Kosi? isu ijazah Saya asli atau bertanya palsu, Bang Kosi, sehingga bagaimana memperluas kalau saya persoalan itu datangi kepada urusan kuburannya kuburan. ibunya Itu. Bang Kosi dan saya Karena menyampaikan itu kita sambil baca membawa dulu. kamera gini. Apa yang akan Bang menjadi Kosi, dakwah jaksa? Kalau belum kita Ustaz, baca saya dakwah nanya jaksa, kita nih, tidak tahu saya materinya datang apa, ini begitu. kuburan, bukan Nah, ini ibunya yang Bang kemudian Kosi. saya sebut, Saya mau Kubu tes Joko DNA. Widodo Seperti tidak apa? pernah konsisten, Itu yang selalu jawab inkonsisten, dulu Bang dan Kosi. itu yang menjadikan Dijawab masyarakat tidak dulu, percaya Ustaz. kepada Joko Widodo. Dijawab. Oke. Itu dulu. Prof. Firman, terkait inkonsistensi. Iya. Seperti apa Anda menanggapi hal ini? Mengenai inkonsistensi siapa? Pak Jokowi tadi dikatakan Oh, oleh tidak. Bang Jadi saya tolong jangan dipotong ya. Jadi ini kan adalah dugaan fitnah pencemaran nama baik dengan menggunakan manipulasi ITE. Ya. Maka pasal yang disampaikan dari awal 3235 ya, 28, kemudian ada juga 310 dan 311. Ini dari awal nih. Sehingga dengan demikian maka sudah dianggap lengkap, sudah P21. Tinggal kita lihat nih. Ya, dan dari awal kita konsisten karena kita sampaikan dalam laporan kami, ya kan, kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian, ditemukan tersangkanya kan gitu, ditemukan tindak pidananya seperti itu kan. Nah, terus bergerak, kemudian jaksa menerima, seperti tadi yang disampaikan beliau, sudah ada komunikasi antara jaksa dengan kepolisian, udah ada koordinasi, mereka janjian, nanti hari ini tanggal sekian jam Interupsi. sekian kita limpahkan. Nah, Interupsi. sehingga apa? Oke. Itu yang terus dilakukan. Oke, sedikit Bang apa yang ini nanti Sebentar, bisa. Kalau konsisten Kalau sesungguhnya pasalkannya harusnya fitnah dan pencemaran karena saudara Joko Widodo pernah menyatakan merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ijazahnya dituduh palsu. Oke. Tidak pernah bicara tentang manipulasi data elektronik atau editing data elektronik. Kenapa tiba-tiba pasal 3235 itu masuk? Oke, silakan Itu yang jawab, kemudian Prof. kami sebut sebagai Sudah diselesaikan dulu oleh Prof. Firman. Interupsi. Ya, silakan Prof. Oke, saya dulu ya. Ya. Kan tentu kan kita kan melihat adanya bukti-bukti awal. Oke. Itu adalah dugaan fitnah pencemaran baik dengan menggunakan manipulasi forum ITE. Manipulasi forum ITE. Iya. Oke. Penyebarannya dengan ITE, apa yang dilakukan juga dengan ITE, kan seperti itu. Sehingga kami kan melakukan kajian kan. Dan kami sampaikan secara publik, tolong hentikan. Karena seperti itu.
Akhirnya kita masuk, kita bikin pengaduan, dilakukan penyelidikan, kemudian jadi laporan, kan gitu. Dan itu disampaikan pasalnya karena ada unsur ITE-nya 32, 35. Ada manipulasi di dalamnya. Ada dugaan-dugaan manipulasi dan pencemaran baik. Seperti itu. Ada editing dan sebagainya. Interupsi, Oke, Pak. apa? Ini karena masalah hukum, saya akan jawab. Oke, Ya kan? sedikit saja. Memang undang-undang intinya. ITE ini, ya kalau kita lihat, itu kan hanya seperti kita 310 dulu ya, pencemaran nama baik itu ayat 3-nya menyatakan demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Tidak dapat dipidana. Iya, demi kepentingan umum. Oke. Karena apa? Yang kita masalahkan itu ada ijazah publik. Ya. Publik itu bahasa Inggrisnya. Betul. Bahasa Indonesianya umum, itu Oke. 310. Oke. Nah, pasal 32 ini, itu kan dibacakan itu, Dijelasin pasal barang 15 siapa yang utak-atik ya, merubah, menghilangkan dan sebagainya, itu informasi elektronik. Iya. Atau dokumen elektronik milik orang lain. Betul. Ini nggak ngomong ijazah ya. Oke. Informasi elektronik Milik orang lain. Betul. Oke. Jokowi tidak pernah mengupload. Oke. Yang informasi elektronik itu miliknya Dian Sandi. Jadi pertanyaan besar ada apa? Kenapa Jokowi yang Kenapa melapor? Jokowi? Kenapa Jokowi yang melapor? Informasinya Satu, kita bahas sebentar, lagi. sebentar. Tetaplah di interupsi. Ya, Bang Alkatiri, kita selesaikan tadi dari pasal yang Anda jelaskan. Akhirnya Anda punya pertanyaan, kenapa Ya. Jokowi yang melapor? Ya kan begini. Ini kan masalah ini kan pasal ini adalah informasi elektronik. Anggap aja nggak ngomong ijazah deh. Siapa? Barang siapa yang memiliki mengotak-atik informasi milik orang lain, dokumen. Lah, apakah Jokowi pernah mengupload? Kan nggak pernah. Siapa yang punya dokumen itu? Dian Sandi. Seharusnya Dian Sandi yang melapor. Kenapa Jokowi? Satu. Terus yang terakhir pasal 35. Ini menarik. Itu siapa yang mengotak-atik sesuatu yang palsu nih, diotak-atik sehingga menjadi seperti asli, otentik, ya kan? Menjadi otentik. Itu dikenakan pasal ini. Dan ini kan seharusnya ini. berterima kasih. Ini kan Oke. suatu pengakuan. Kalau pasal ini ada, ini kan pengakuan. Ijazahnya palsu. Iya. Tapi diotentikkan oleh orang-orang Oke, ini. jadi pada persidangan nanti apa yang Anda ingin sekaligus itulah closing yang statement untuk kami pertemuan? mengharap adrenalin kami itu naik. Kami tunggu seperti menunggu anak kecil nunggu Tapi hari nggak sampai raya. darah tinggi ya, Bang? Enggak, saya Adrenalin tinggi ya, habis Bang? gini minum. Amin, oke baik. Minum Ke obat. Prof. Firman terkait dengan pasal yang jelaskan tadi, Prof. Bentar, ini kalau closing ya. Oke, silakan. Oke, Baik. closing. Kirain darah tinggi tadi closing ya, Bang. Oke, silakan. Belum. Ya, kami terima kasih pada kejaksaan yang mana menurut kami memang profesional dalam hal ini. Dia melihat sesuatu yang mana tidak dilakukan penahanan dan sebagainya bukan karena kita dan sebagainya. Karena memang mereka itu selama ini objektif dalam melihat sesuatu. Jadi ini benar-benar yang dilakukan oleh dia itu tidak ada pengaruh dari orang lain, mana demi kepentingan bangsa dan negara. Karena isu ini sudah menjadikan isu nasional, isu bangsa Indonesia. Ya, Oke. seperti itu. Oke, Oleh baik. sebab itu kami berterima kasih dengan tidak ditahannya klien kami. Mari kita nanti berhadapan di persidangan. Berhadapan di sini. Kami Terima kasih. siap untuk itu. Oke, baik. Insya Allah mulai tanggal 2 Juni ya. Juli. yang Baik, terima kasih Bang Alkatiri. Silakan Prof. Firman. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui semua, kejaksaan sudah mengatakan lengkap. Sudah menerima pelimpahan juga tersangka dan barang bukti. Kejaksaan sudah menyatakan bahwa ini bisa dipersidangkan. Malah tadi saya dengar dari rekan kita mengatakan sudah ada nomornya, sudah ada tanggalnya. Nah, tinggal kita lihat nanti ke depan kan. Kenapa? Karena jaksa sudah memeriksa dengan sangat seksama. Tadi apa yang disampaikan saya, makanya dari tadi saya mencermati. Apa yang disampaikan semua itu sudah bisa dibuktikan dengan apa? Sudah lengkap, sudah bisa dihadirkan dalam persidangan. Masalah nanti di situ, Bapak harus menyampaikan, menunjukkan dan sebagainya, itu kan teknis di lapangan. Sebaliknya, beliau juga harus menyatakan kalau memang mau mengatakan tidak bisa masuk ke dalam apa yang disangkakan dalam pasal-pasalnya seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, yuk kita sama-sama lihat, sama-sama kita cermatin. Ya, jadi kita lihat jaksa bagaimana, kenapa ini tidak ditahan misalnya seperti itu. Ada alasan ini dan itu. Kita tinggal lihat. Kalau terjadi kegaduhan pada waktu persidangan ada alasan sakit dan sebagainya sehingga ada delay dan sebagainya, kita lihat nanti. Maksudnya Anda sudah mengira-ngira nih akan ada sakit-sakit di pertengahan persidangan. Karena apa? Ini kan persoalan kan sudah diberikan kepada umum nih. Ada suatu hal yang dirugikan pada Pak Jokowi kan gitu kan. Kemudian sudah dilimpahkan masuk menjadi P21 dan sudah dilimpahkan kepada pengadilan. Saya dengar tadi kalau saya tidak salah tanggal 2 9 untuk Juli. rapid, tanggal 2 Juli. Nggak, saya tidak konteks yang itu. Saya konteksnya limpahnya dari jaksa kepada pengadilan negeri Jakarta Timur Iya. itu domain kami. Oke. Seperti itu. Sehingga
Apa? Kita cermati aja. Oke, Sehingga baik. nanti itu yang akan berproses dan kita akan hormati apa keputusannya. Saya rasa demikian. Oke, baik. Dan kalau dari Bang Koji seperti apa Bang terkait persidangan ini? Anda positif 100% ini akan berjalan lancar? Mengutip apa yang disampaikan seorang penulis lagu atau penyanyi Budi Doremi ya, kalau andai saja kita punya mesin waktu bisa kembali ke 15 April 2025 yang lalu, sehingga ketika IPUA ketika itu ya datang ke Solo dan kemudian Joko Widodo dengan legowo, ini loh ijazah saya, silahkan siapa Bapak Ibu yang ingin melihat. Ini loh ijazah saya yang Bapak Ibu persoalkan, pertanyakan selama ini. Ini loh ijazah saya dan mudah-mudahan kalau panjenengan sudah melihat selesai ya. Saya kira tidak sampai seperti saat ini. Kenapa? Karena memang soalan ijazah ini kan awalnya hanya ingin agar Joko Widodo menunjukkan kenapa? Karena banyak perdebatan publik yang memang tidak bisa dikonfirmasi kecuali oleh sang pemiliknya. Tidak bisa dengan menghadirkan kawannya atau testimoni dosen atau dekan. Harus yang bersangkutan dan itu adalah cara yang paling elegan. Tapi sudahlah, karena kita sudah melalui itu, saya ingin kembali ke soalan yang konsisten. Direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena ijazahnya disebut palsu. Maka kenapa Jokowi mengadu sendiri? Karena ini delik aduan. Maka dia maju sendiri. Ya, saat itu 310, 311 KUHP. Bahwa kemudian pencemaran ini katakanlah menggunakan saran ITE, ya memang ada juga pasalnya 27A Undang-Undang ITE. Tapi kenapa kemudian lari ke 32 dan 35? Disitulah yang kemudian kita membaca memang ada pesanan yang pasal-pasal itu bisa dijadikan legitimasi untuk melakukan penahan. Kendati dalam perjalanannya, karena ada perdebatan publik ahli hukum, sehingga walaupun pasal 32, 35 itu masuk, tapi tidak punya legitimasi publik. Karena semua ahli hukum bicara, wah kalau pencemaran melalui sarana ITE, 27A ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak kemudian 32, 35. Kalau 32, 35 yang dipersoalkan tentu ya Dian Sandi. Sementara Joko Widodo menyatakan yang diupload Dian Sandi itu bukan milik Jokowi. Kalau gitu sudah selesai, nggak ada kaitannya. Oke, saya mau Kecuali yang konfirmasi ke dikotak-katik itu adalah Prof. milik Firman. Joko Widodo. Saya mau gitu. konfirmasi ke Prof. Firman tadi disampaikan soal pasal-pasal. Apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan Bang Koji tadi? Sedari awal saya sampaikan, saya malah mau meluruskan. Saya mau meluruskan malah. Oke. Jadi sebelum kita membuat laporan, kami memberikan konversi pers terbuka. Oke. Kalau ada pihak-pihak, kami adalah kuasa hukumnya. Kalau ada pihak-pihak yang ingin melihat dan sebagainya, datang ke kantor kami. Kan sampaikan kantor kami di sini. Kan seperti itu. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Akhirnya kita lihat ada dasar-dasarnya. Sedari awal, laporan ini adalah laporan mengenai ITE. ITE dari awal. Jadi tidak pernah kita 310, 311 dulu baru habis itu kita enggak. Dari awal bukti awal yang kita sampaikan adalah bukti-bukti ITE. Oke. Yang diperlihatkan sama mereka bahwa Oke. terjadi manipulasi-manipulasi sehingga ada dugaan manipulasi, pencemaran nama baik dan fitnah menggunakan ITE. Maka kita lihat pasal-pasalnya. Ada di 32, 35. Seperti dan itulah yang diproses sehingga apa? Semua yang disampaikan bla 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 tadi sudah bisa dibuktikan oleh jaksa bahwa sudah lengkap, bisa disidangkan dan sudah dilimpahkan salah satunya ke PN Jakarta Timur. Tinggal kita tunggu aja. Sehingga kenapa? Saya terus sedikit lagi. Iya. Jaksa sudah mengatakan lengkap, jaksa sudah mengatakan bisa disidangkan, maka jaksa sudah mengatakan ini benar tuduhannya. Oke. Sehingga apa? Tinggal dia konsisten enggak? Kita ikutin. Karena kenapa? Mudah melihatnya gitu loh. Masalah tidak ditahan dan sebagainya kita tidak ada urusan. Tinggal kita mau mengatakan, yuk jaksa udah mengatakan lengkap, ada pasalnya, ada dalilnya dan sebagainya, ada hal-hal yang dilanggar, ada pidananya, termasuk 32, 35, buktikan di persidangan. Oke. Seperti itu. Sudah, Ya, saya apakah pikir ada satu hal lagi yang inkonsisten di mana sebelumnya yang dilaporkan selalu peristiwa, tidak pernah melaporkan orang. Tapi pada akhirnya pada gelar perkara khusus ketahuan di LP ada nama-nama yang dilaporkan. Disitulah terkonfirmasi bahwa sikap batin Saudara Joko Widodo memang mau melaporkan klien kami langsung, bukan peristiwanya. Dan yang paling penting bahwa dalam perkara ini kami tidak merasa ragu sedikit pun karena bagi kami kita pada posisi yang di atas. Bagi Joko Widodo justru dia pada posisi di bawah. Kenapa? Dia seorang kepala negara, presiden 2 periode. Kalaupun dia menang orak kondang, kalau dia kalah wirang. Bagi kami nggak ada masalah. Oke. Saya lurusin. Sedikit saja intinya saja, Prof. Jadi sedari awal kita sudah sampaikan bahwa ini ITE. Oke. Tidak ada yang lain. Udah, itu inti dari Anda. Ini tapi- ITE, Bang. Ini ITE. Oke. Ya, tapi saya mau ITE kalau dia fitnah dan pencemaran 27A, tidak kemudian ya lari itu ke 32, 35. Oke. bukan soal itu. Ada upaya-upaya manipulasi tadi gitu loh. Jadi saya harus karena berkali-kali ditanya, berkali-kali Upaya dijelaskan. manipulasi oleh
dilakukan oleh mereka. Oke. Gitu kan. Interupsi. Oke, baik. itu. Oke, Saya sudah jelaskan. menangkap tadi yang disampaikan oleh Prof. Firman ya. Saya Bang tangkap Kozi? tapi bukan berarti kami sependapat karena segala hal yang ada di kejaksaan belum tentu itu dibuktikan unsur-unsurnya di pengadilan. Oke. Kenapa? Di pengadilan banyak putusan yang bisa dilepaskan Oke, baik. atau Ya, dibebaskan. Baik. Sehingga fokusnya sekarang ke pengadilan. Baik Iya, Bang Ade, setuju. tadi dikatakan Pak Jokowi direndahkan serendah-rendahnya. Menurut Anda apakah Pak Jokowi akan lawan? Singkat saja. Ya, closing statement sekalian. Ya. Silakan. Adigium yang saya akan angkat adalah lex dura sed tamen scripta. Ada. Hukum itu kejam, tetapi begitulah yang tertulis. Artinya, ketika para pihak sudah mendapatkan status, kita terima. Kami pun saat ini sudah melihat ini bahwa ini adalah kewenangan, kami juga menerima. Terlepas ada kekecewaan, tidak bisa kita lawan pakai perasaan. Itu fakta. Hukum seperti itu. Oke. Terus yang kedua adalah kenapa Pak Jokowi melaporkan? Intinya saja Bang, kita sudah tidak punya Iya banyak kan? waktu. Ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kekuburan, ya, Oke. mau tes DNA, Oke. ini adalah hal yang tidak beradab. Terakhir, tetap kami konsisten untuk tetap mendorong ini agar pengadilan, kalau bisa, pelimpahan, putusan selah, tahan lagi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Pemirsa, masyarakat menunggu kejelasan, menanti kepastian dan berharap putusan yang berpijak pada fakta. Karena kebenaran tidak ditentukan siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang mampu membuktikannya. Saya Aya Nufus, sampai jumpa di interupsi pekan depan. Terima kasih.